Halo, assalamualaikum. Yuk simak video pembahasan soal-soal matematika khususnya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Enjoy watching to my video. Video kali ini kita akan membahas soal Ayo Kita Berlatih 4.5 pada buku paket kelas 8 semester 1 di halaman 176. Untuk soal nomor 1, tentukan apakah garis berikut sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Yang A, garis P yang melalui A 8,-3 dan B-nya 5,-3. Garis P itu sejajar dengan sumbu X karena memiliki nilai Y yang sama-sama 3 nilai Y-nya. Kemudian yang B, garis Q yang melalui C di titik 6,0 dan D-nya -2,0. Maka sejajar dengan sumbu X. Ini tadi sejajar ya. Ini juga sejajar sumbu X. Karena nilai Y-nya itu sama. Yang C, garis R yang melalui di titik E-1,1 dan di titik F-1,4. Mereka sejajar dengan sumbu Y. Karena nilai X-nya sama. 1D, garis S yang melalui titik G di 0,6 dan H di 0,-3, maka mereka itu sejajar sumbu Y karena nilai X-nya itu sama. 1E, garis T yang melalui di titik I 2,-4 dan J-nya -3,-4. Yang sama itu di titik Y, maka mereka sejajar sumbu X. Jadi kalau nilai Y-nya yang sama, mereka sejajar dengan sumbu X. Kalau nilai X-nya yang sama, mereka sejajar dengan sumbu Y. Kemudian nomor 2, tentukan apakah pasangan garis berikut sejajar atau saling tegak lurus. Nomor 2A, garis A yang melalui di titik A 7,-3 dan B-nya di 11,3. Garis B yang melalui, ini garis A ya. Kalau garis B-nya di C -9,0, D-nya -5,6. Kemudian kita masukkan ke rumus Y2 dikurang Y1 per X2 min X1 untuk mencari gradiennya. Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Y2 nya 3 dikurang Y1 nya -3. X2 nya 11 dikurang X1 nya 7. Ini 3 negatif jadi positif ya. 11 dikurang 7 4. 3 tambah 3 6/4. Kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi 2, hasilnya 3/2. Kemudian untuk garis yang B ini, masukkan rumusnya lagi. Y2 nya 6 dikurang Y1 nya 0, X2 nya -5 dikurang X1 nya -9. 6 kurang 0 masih 6. Ini negatif 5, negatif ketemu negatif jadi positif 9. 6 per negatif 5 ditambah sama 9 berarti 4. Negatif 4/2 sama-sama kita bagi 2, jadi 3/2. Ketika garis A dan garis B itu sama, A sama dengan B, berarti mereka sejajar. Untuk nomor 2B, garis M yang melalui titik P di 3,5
dan Q di 0,0, garis N yang melalui titik R 0,0 dan S di min 5,3. Kita kerjakan seperti nomor 2A. Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan Y2 nya 0, Y1 nya 5, X2 nya 0, X1 nya 3. 0 kurang 5 negatif 5, 0 kurang 3 negatif 3. Negatif ketemu negatif, jadinya positif 5/3. Untuk nilai N nya Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 nya 3 dikurang Y1 nya 0, X2 nya min 2, X1 nya 0. 3 kurang 0 3, min 5 dikurang 0 min 5, jadi min 3/5. Kemudian ketika M dikali N atau M1 kali M2 nilainya negatif 1, itu berarti saling tegak lurus. Kita buktikan 5/3 dikali negatif 3/5 sama dengan nilainya min 1. 3 dengan 3 kita coret, sama-sama kita bagi 3. Di sini hasilnya 1, di sini hasilnya min 1. Kemudian 5 dengan 5 kita coret, dibagi 5, ini 1, ini 1. 1 dikali min 1 itu min 1. Dibagi dengan 1 kali 1, 1. Sama aja dengan min 1. Berarti mereka atau garis M dan N itu saling tegak lurus. Nomor 3A, kemiringan garis M adalah 2. Tentukan kemiringan garis N jika A. Garis M sejajar dengan garis N. Jadi ketika garis M dan garis N itu sejajar, maka gradien dari garis M dan N ini sama. Jadi kalau gradien M-nya itu 2, gradien garis N juga 2. Kemudian 3P, kalau garis M itu tegak lurus dengan garis N, maka gradien garis M min 1/2 dan gradien garis N nya itu min 1. Karena kalau tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Untuk nomor 4, diketahui sebuah garis lurus memiliki persamaan Y sama dengan 2X plus 5. Tentukan apakah persamaan garis tersebut membentuk garis yang sejajar atau saling tegak lurus dengan nomor 4A, Y sama dengan 2X min 8. Ini kan bentuknya sama dengan Y sama dengan MX plus C. Maka M-nya itu 2. Dan Y sama dengan 2X plus 5. Bentuknya juga Y sama dengan MX plus C, maka nilai M-nya 2. Ketika M1 dan M2 ini sama nilainya, berarti mereka sejajar. Nomor 4B, 4X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Maka gradiennya ini bentuknya kan AX plus BY plus C kan. Berarti untuk mencari gradiennya min A per B. Min A, A-nya 4, min 4 per B-nya min 2. Min 4 dibagi min 2 hasilnya 2. Dan yang B juga mereka sejajar. Untuk 4C, 3Y sama dengan 6X min 1. Kita ubah bentuknya menjadi 6X min 3 min 1 sama dengan 0. Nilai Y-nya kita beda ruaskan ya, supaya bisa dapat nilai gradiennya. Min A per B, min 6 per min 3. Hasilnya 2, berarti juga sejajar. Sejajar dengan yang ini ya, persamaannya tadi.
Y sama dengan 2x plus 5, makanya sejajar, nilainya juga 2, ini 2. Untuk 4D, 7x dikurang 14y ditambah 2 sama dengan 0. Maka gradiennya M2-nya min A per B. Min 7 per min 14 hasilnya 1 per 2. M1 dikali M2 sama dengan M1-nya tadi 2 dikali 1 per 2. Hasilnya 1. Jadi untuk 4D ini mereka tidak tegak lurus, juga tidak sejajar. Kecuali kalau M1 dikali M2 tadi hasilnya negatif 1 baru tegak lurus. Jika pembahasan soal di video itu kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya.